Berkat Tuhan mari hitunglah, kau kan kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan, berkat Tuhan mari hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Mari kita akan lihat saudara dari Yohanes pasal yang ke-15. Kita akan temukan satu bagian firman Tuhan tentang pokok anggur yang benar. Dan judul firman Tuhan pada pagi hari ini, supaya lebih banyak berbuah. Saudara, Tuhan punya standar tentang keberbuahan hidup kita. Tuhan punya harapan dan kerinduan. Itu sebabnya saudara, jangan sebatas engkau menulis sebuah resolusi di awal tahun, atau sebuah wish, sebuah kerinduan yang hendak engkau capai. Tapi percayalah, apa yang engkau sedang kejar itu adalah apa yang Tuhan mau. Kenapa? Karena ketika engkau mengejar apa yang memang Dia ingin, Dia rencanakan untuk Dia wujudkan dalam hidup kita, artinya engkau dan saya sedang berlari di dalam jalan Tuhan. Dan ada waktu-waktu di mana ketika engkau menjalaninya dengan percaya, kau akan lihat campur tangan Tuhan melampaui kemampuanmu, kebisaanmu. Mungkin kau yang berumah tangga merindukan sesuatu yang lebih baik lagi dalam rumah tanggamu. Percayai kepada janji Tuhan. Amin. Kalau sebatas kepada kemampuanmu, pekerjaanmu, talentamu, kekuatan manusiawimu, justru Alkitab berkata terkutuklah. Terkutuklah orang yang mengandalkan kekuatan manusia, kekuatan dirinya. Nah, Yohanes 15 ini ada satu ajaran yang Yesus sendiri sampaikan untuk orang-orang percaya, untuk murid-muridnya. Ada satu kebenaran yang mungkin berapa kali kita baca Yohanes 15 ini lewat atau terluput dari pemahaman kita. Saya berdoa Roh Kudus mengajari kita yang satu ini ya. Supaya lebih banyak berbuah. Kita akan lihat ayat pertama, kita akan baca bergantian sampai ayat yang ke-8. Pria ayat yang pertama, wanita ayat kedua. 2, 3. Pokok anggur yang benar. Akulah pokok anggur yang benar dan Bapakulah pengusahanya. Kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu, sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri, kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah, kalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering. Kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api lalu dibakar. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki, dan kamu akan menerimanya. Sama-sama, ayat 8. Dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak, dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Saudara, perikop pokok anggur yang benar ini Yesus sampaikan kepada orang-orang yang percaya kepada Dia. Apa bedanya dengan orang-orang yang belum percaya kepada Dia? Saudara, kata tinggallah di dalam aku, itu bukan sebatas kita percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Tapi kita memposisikan diri kita. Kita memposisikan diri kita berada di dalam Dia. Dan kata ayat yang sudah kita baca, ayat 4, tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Artinya tidak ada yang otomatis. Kenapa Yesus masih berkata tinggallah di dalam aku kepada orang yang sudah percaya? Artinya ada sesuatu yang
dapat membuat sekalipun kita percaya kepada Dia, tapi kita tidak sepenuhnya tinggal di dalam Dia. Dan coba kita lihat saudara dari ayat yang kedua. Yesus berkata begini, setiap ranting padaku. Garis bawahi kata padaku. Kok ranting pada atau melekat kepada Yesus ada yang tidak berbuah? Artinya ada satu masalah lain yang kita harus pahami. Tidak otomatis, saudara, kita makan banyak, tubuh kita besar. Kalau ada masalah di pencernaan kita. Betul nggak? Iya kan? Tapi ada nggak orang yang makan dikit tubuhnya besar? Oh, ada. Tapi ini benar, Bapak Ibu. Benar. Ada orang bilang minum aja jadi daging, Bang. Nafas aja jadi daging. Itu karunia yang begitu tolong dibagikan, saudara. Jadi kita bisa makan banyak, kita bisa beribadah sering, kita bisa duduk mendengar firman. Kita bisa berkali-kali mendengar Alkitab ini dibacakan begitu rupa, tapi kita tidak menghasilkan buah daripadanya. Nah, ternyata Yesus ingin membawa kita kepada satu deeper, satu kedalaman yang lebih lagi. Karena ada banyak orang tuh sukacita, percaya Yesus, karena Yesus tuh membawa kelegaan, damai sejahtera, sukacita. Ada amin. Tapi kalau Yesus membawa proses, ada amin. Yesus menanggalkan kedaginganmu, ada amin. Makin kecil, amin. Yesus menanggalkan manusia lamamu. Amin. Nah, ayat 2 coba lihat. Setiap ranting padaku. Saya waktu baca ini juga memunculkan sebuah perenungan. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah, jadi melekat sama Yesus, belum tentu otomatis menghasilkan satu kehidupan yang berbuah. Nah, Yesus menerangkan dengan kalimat berikutnya. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah, dipotongnya. Dan setiap ranting yang berbuah, dibersihkannya supaya ia lebih banyak berbuah. Saudara, hidup kita berbuah itu sederhananya adalah gini. Ketika Anda mempercayai janji Tuhan, dan janji Tuhan itu dalam setiap area kehidupan kita, hubungan, keuangan, kesehatan, masa depan, semuanya itu berwujud. Sehingga hidup kita membuahkan dari firman, dari janjinya buat hidup kita. Dan itu kesukaan Tuhan. Karena itu dia bilang begini, saudara, ayat yang keempat. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri. Ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri. Jadi ranting harus betul-betul melekat dan terhubung. Sehingga segala sesuatu yang akan dihasilkan sebagai buah dalam hidupnya sebagai ranting, yaitu kita, dalam kemudahan kita, dalam keluarga kita, dalam studi kita, itu akibat kita melekat kepada Dia. Katakan amin. Mari kita lihat lebih jauh lagi, saudara. Ini yang luar biasa. Ayat 2. Bagian B. Dan setiap ranting yang berbuah, dibersihkannya. Ada satu ranting dari satu pokok anggur, yang pada ranting itu ada buah, tidak banyak. Dan Yesus mengerti bahwa seorang tukang kebun yang bukan hanya cerdik, benar dalam berkebun, itu tidak akan membiarkan ranting yang berbuah sedikit ini tetap sedikit. Tapi ada satu tindakan yang tidak disukai oleh ranting anggur itu. Yaitu apa? Membersihkan. Kata membersihkan ini juga mengisyaratkan yang sedang melekat
pada ranting yang berbuah tidak banyak ini, sesuatu yang menghambat. Sesuatu yang harus dilepaskan, dibersihkan. Kekasih-kekasih Tuhan, seringkali tanpa kita sadari, sebetulnya Tuhan sudah menjawab doa kita. Tapi kita mengcounternya lagi dengan ketidakpercayaan kita. Ini unik, saudara. Ingat cerita Zakaria di bait Allah, malaikat Gabriel datang ketika mereka sedang beribadah. Dan Gabriel berkata, doamu sudah dijawab. Tahun depan bukan hanya hamil, istrimu akan melahirkan. Akan melahirkan. Tapi begitu seriusnya Zakaria di gereja, begitu kusuknya dia jadi imam, entah bagaimana, tidak membuat dia bersuka cita, saudara. Kadang-kadang, saudara, orang waktu mendengar janji firman Tuhan, biasa-biasa aja. Itu kita harus coba renungkan. Adakah sesuatu yang mulai menebal atau menghalangi janji itu menyentuh kedalaman kesadaran kita? Kalau otak kita saja yang tersentuh, kita kan seperti Zakaria. Kami udah tua. Mana mungkin? Dari mana istriku? Cuman cerita itu kan dicatat. Zakaria dan Elisabeth saleh. Saleh. Ini aktivis gereja. Pelayan Tuhan. Imam. Tetapi ada sesuatu di dalam hidupnya yang menghalangi pekerjaan Tuhan sepenuhnya dinyatakan, sehingga hidup Zakaria dan Elisabeth istrinya sebagai pelayan Tuhan berbuah. Dalam konteks rumah tangga, menerima berkat keturunan. Kalau Anda pengusaha, Anda karyawan, berkat Anda naik posisi. Berkat Anda dikasih oleh bosmu, pimpinanmu, rekan kerjamu, sehingga engkau mendapat promosi, mendapat kenaikan. Itu normal. Itu normal. Anda jualan, pelanggan tuh suka sama Anda, bukan hanya sama dagangan. Itu normal, saudara. Karena itu orang yang diberikan kasih karunia, itu disukai seperti Yusuf. Tapi saudara, yang saya mau ajak Anda pahami hari ini, kalau itu belum terjadi, nah, lihat ayat 2 bagian B-nya di sini. Kita harus temukan apa yang perlu dibersihkan dari ranting hidup kita. Alkitab berkata, setiap ranting yang berbuah, dibersihkannya bukan dipotong. Dibersihkannya supaya ya lebih banyak berbuah. Rindukah kita di tahun ini betul-betul mengekspresikan lebih banyak berbuah? Amin. Amin. Tidak ada rumus yang lain, tidak ada jalan yang lain. Anda harus bersedia dibersihkan. Anda harus bersedia dikerat. Kita harus bersedia, Bapak Ibu Saudara harus bersedia dibersihkan. Baru waktu kita tinggal di dalam Dia, hidup kita akan menjadi kehidupan yang berbuah-buah. Berbuah lebat. Di dalam pekerjaan, dalam hubungan, dalam segala satunya Tuhan memberkati kehidupan kita. Persis seperti Abraham. Abraham diberkati dalam segala sesuatu. Kadang-kadang orang suka melebih-lebihkan karena dia nggak paham. Berkat Tuhan itu bukan hanya buat hubungan kita. Berkat Tuhan bukan hanya buat kesehatan kita. Berkat Tuhan bukan hanya buat keuangan kita, buat seluruh kehidupan kita, saudara. Jangan sampai ada orang bilang begini, nggak apa-apa, tubuhku lemah, sakit-sakitan, tetapi aku setia sama Tuhan. Jangan ada orang yang berkata seperti itu. Nggak apa-apa, aku miskin di dunia, tapi kaya di surga. Nggak apa-apa, aku nggak bisa, aku nggak punya apa-apa. Pulsa pun kadang cuma nebeng. Karena kalau Anda dideketin hotspot dong, nah itu tanda-tanda tuh. Dia butuh bantuan. Dan kita berkata, nggak apa-apa, miskin di dunia, kaya di surga. Kenapa? Aku pendoa yang setia.
Ayo jangan lebih-lebihkan sesuatu yang baik. Haleluya. Jangan lebih-lebihkan, saudara. Kenapa? Ini saya baru pembukaan ya. Ketika Anda melebih-lebihkan sesuatu yang baik, itu bisa jadi kulit keras yang justru menghalangi Anda mencapai yang terbaik. Iya. Kalau Anda dari Zakaria dan Elizabeth, mungkin Anda berkata begini, Tuhan apa salahku sih? Tuhan apa salahku? Sekian lama aku doa, aku saleh, aku taat. Tapi tidak terjadi apa-apa dalam rumah tanggaku. Sayangnya saudara, dia tidak memahami Tuhan yang disembah itu bukan manusia. Dia bekerja di dalam cara-cara yang misterius untuk kebaikan kita. Nah, nanti kita akan lihat apa yang membuat kita tidak bisa percaya pada satu tingkatan yang harusnya kita miliki. Sehingga kita tahu pemulihan itu terjadi minggu ini. Terobosan terjadi hari ini. Kesembuhan terjadi bukan tahun depan. Sekali lagi saudara, kalimat pada ayat yang kedua dikatakan begini. Dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya supaya ia lebih banyak berbuah. Mari lihat saudara Lukas pasal yang ke-13. Pada ayat yang ke-10 ada sebuah cerita tentang Yesus menyembuhkan seorang wanita di rumah ibadat pada hari Sabat. Murid-murid Tuhan sering saya ceritakan pesan prinsip-prinsip dari bagian ini. Tapi mari kita lihat dalam satu cara yang lebih fresh, saudara. Lihat. Ayat 11. Di situ ada seorang perempuan yang telah 18 tahun dirasuk roh sehingga ia sakit. Terus sampai bungkuk. Jadi satu roh yang mendiami tubuh perempuan ini membawa sebuah habit, kebiasaan, sakit sampai bungkuk, bahkan dikatakan, dan tidak dapat berdiri lagi dengan tegak. Kalau kita baca cerita ini, mungkin kita baca dengan sepintas lalu sepertinya tidak memberikan sebuah pesan yang serius. Saudara 18 tahun, kalau dia waktu mengalami sakit punggungnya itu usia 20. Berarti waktu dijumpai Yesus usia berapa? 38 tahun. Yang saya mau katakan ada 18 tahun hilang. Yang harusnya 18 tahun di usia 20. Bertemu pasangan hidup. Menikah. Selama 18 tahun ada tahapan-tahapan hidup yang berbuah. Anda yang sudah S1 bisa jadi S2. Haleluya, ada amin. Anda yang tadinya supervisor bisa jadi manajer, haleluya. Ada yang manajer jadi pemilik perusahaan. 18 tahun itu tidak pendek. Tapi coba, kalau kita lihat ya, lihat ayat ini menarik. Pada satu kali ayat 10, Yesus sedang mengajar dalam salah satu rumah ibadat pada hari Sabat. Di situ ada perempuan yang telah 18 tahun dirasuk roh sehingga ia sakit sampai bungkuk punggungnya dan tidak dapat berdiri lagi dengan tegak. Jadi ada waktu yang signifikan, waktu kehidupan yang berbuah, tapi dicuri setan, dicuri roh jahat, melalui apa? Sakit penyakit. Terkadang ya saudara, masalah kita itu adalah kita menganggap remeh. Karena ajaran yang salah yang kita percayai. Coba lihat, kita lompat dulu. Ayat 14-nya. Boleh Mas Adit, boleh baca. Ayat 14, perhatikan. Ya. Yesus menyembuhkan orang pada hari Sabat. Lalu ia berkata kepada orang banyak, Ya. ada 6 hari untuk bekerja. Karena itu datanglah pada salah satu hari itu untuk disembuhkan dan jangan pada hari Sabat. Saudara, pemimpin atau kepala rumah ibadat ternyata justru memberikan sebuah pesan, sebuah ajaran yang berkata
Jangan hari Sabat dong. Kan ada 6 hari, datanglah pada salah satu. Tetapi Yesus lihat, menjawab kepada kepala rumah ibadat ini. Ayat 15 lanjutkan. Tetapi Tuhan menjawab dia, katanya, Ya. hai orang-orang munafik. Jangan-jangan ini yang sedang menahan hidup kita berbuah lebat. Kita tidak jadi orang yang betul-betul bersih. Tapi ada satu pemahaman-pemahaman yang kita simpan, yang kita tahan, yang sebetulnya tidak akurat. Itu masih bercampur dengan kemarahan, bercampur dengan kecemburuan, bercampur dengan harapan-harapan manusia daging kita. Yang ujungnya, saudara, membuat kita terhalangi, mengalami sepenuhnya setiap janji Tuhan dalam hidup kita. Yesus berkata, hai orang-orang munafik. Lanjut. Bukankah setiap orang di antaramu melepaskan lembunya atau keledainya pada hari Sabat dari kandangnya dan membawanya ke tempat minuman? Aneh ya. Untuk menjawab orang-orang yang agamawi ini, aku udah bagus kok. Aku puji Tuhan, aku begini. Saudara, Tuhan mau hidup kita lebih berbuah. Haleluya. Kiranya di tahun ini, seluruh aspek di gereja kita berbuah. Multimedia berbuah, tim musik berbuah, gereja anak berbuah. Itu tanda bahwa pelayan-pelayannya berbuah. Ada satu harapan lebih besar lagi yang melampaui batasan-batasan yang sedang terjadi sekalipun. Apa yang saya maksud? Di dalam konteks budaya Yahudi, karena ajaran yang salah, sampai kita tuh kalau datang beribadah seperti cerita ini, kita harus tenang. Kita harus pokoknya datang, gak boleh kelihatan bahwa kita nih adalah sebetulnya pendosa. Anda paham gak kalimat saya? Kita datang dan kita jangan sampai kelihatan kita sebetulnya pendosa. Artinya apa, saudara? Kita pakai kemasan, pakai banyak, saudara, topeng. Dan Tuhan mau hancurkan ini supaya hidup kita lebih banyak berbuah. Ayat yang ke-16. Ini related dengan tadi. Kita mungkin ranting anggur yang terhubung. Bukankah perempuan ini yang sudah 18 tahun diikat oleh iblis harus dilepaskan dari ikatannya itu? Alasannya coba lihat, menarik. Karena ia adalah Keturunan Abraham. Anda tidak bisa meraih janji Tuhan kalau Anda tidak mengalami kelepasan pada bidang itu. Ada satu ajaran, ada satu kesadaran, ada satu yang tersimpan di dalam kesadaran yang paling dalam yang membuat engkau, kalau ketika kau berlari, engkau berpikir begini, besok saja aku capai ini. Kalau Anda sedang berjuang, nanti saja. Atau Anda sedang berusaha membangun kerohanianmu di dalam doa, ya besok lagi. Padahal Tuhan ingin membuat pengalaman dilepaskan itu terjadi saat itu juga. Waktu kita mendengar perkataan Yesus, katakan amin. Tapi kembali, saudara, respon kita, tanggapan kita, itu yang membuat janji itu terjadi atau gagal. Tuhan gak pernah salah. Dan Tuhan tidak mungkin salah. Perkataannya bukan perkataan manusia. Kalau dia berkata begini, bukankah perempuan ini yang sudah 18 tahun diikat? Diikat apa? Diikat oleh iblis. Dan yang menarik, ini di rumah ibadah. Di rumah ibadah diikat. Jadi, roh sakit penyakit sepertinya sudah punya kafling di rumah, di tubuh perempuan ini. 18 tahun. Dan yang tadinya dia harus bisa bangkit berdiri dan melihat dunia dengan indahnya, dia hanya bisa menunduk ke bawah tiap-tiap hari. 18 tahun, saudara. Yang harusnya dia bisa meraih sesuatu yang wanita lain pada umumnya meraih. Dia tidak bisa. Bayangkan kalau dia mau ikut melayani dengan tubuhnya yang bungkuk. Nggak bisa, saudara.
Kalau dia mau bersosialisasi juga, apa yang terjadi dengan tubuhnya yang sakit, yang bungkuk? Tidak bisa. Waktu Yesus berkata, engkau berbuah, tapi engkau perlu dibersihkan supaya lebih banyak berbuah. Cerita ini menggambarkan, wanita ini adalah keturunan Abraham, pewaris janji, seperti semua kita. Tetapi kita harus izinkan apa yang mengikat kita selama ini. Jangan biarkan 28 tahun, 18 tahun ini, dalam perempuan ini, yang tadi saya istilahkan 20 tahun dia mengalami sakit ini. Jadi ada 38 tahun ketika dia jumpa Yesus di bait Allah. Dan baru dia mengalami kesembuhan. Bahkan dalam cara yang terlalu spontan. Coba lihat saudara. Kita naik ayat yang ke-12 dan 13. Mari wanita-wanita, kalau engkau memahami bagian ini, baca sama-sama dengan keras. Wanita saja, 12 dan 13. 2, 3. Jadi apa yang Yesus lakukan? Yesus panggil wanita itu. Latih telingamu untuk mendengar perkataan rema yang sedang datang kepada hidupmu. Tentang apapun kondisinya. Kalau dia yang berbicara, dia sedang membuka satu pintu yang selama ini sepertinya selalu tertutup. Kalau dia sedang berbicara, dia sedang membuka satu pintu yang selama ini rasanya tidak mungkin. Itu sebabnya hati kita, respon kita yang menentukan apakah selanjutnya kita akan alami atau tidak. Lanjutkan wanita-wanita, 2, 3. Kalau kita mendengar cerita ini, dan ada orang berkata, Tuhan pasti tolong hari ini juga. Ngukurnya gimana? Belum pernah terjadi mujizat di tempat ini. Apakah pernah terjadi di rumah ibadat Yahudi itu? Mujizat. Orang bungkuk 18 tahun. Tiba-tiba tegak. Belum pernah terjadi. Tapi saya bersyukur Alkitab mencatat sangat sedikit tanggapan orang-orang yang ada di sana. Dan istimewanya yang 18 tahun sakit itu tidak bicara apa-apa sama Yesus. Hanya mengikuti. Ketika Yesus memanggil ibu ini, perempuan ini. Lanjut, kita baca lagi. Terus. Kalau Anda sedang galau, lebih baik seperti wanita ini. Percaya dan jaga mulutmu. Kalau Anda sedang bingung, lebih baik tetap percaya dan jaga perenunganmu. Bagianku adalah hadir di ibadah. Bagianku adalah mendengar firman. Bagianku adalah merespon dengan percaya apa yang firman katakan buat hidupku. Dan keajaiban selalu terjadi dari kemurahan dan kasih sayang Tuhan. Amin. Apakah Yesus diundang di ibadat itu? Tidak sama sekali. Apakah ada sebuah pamflet yang berkata, mari yang berbeban berat, yang sakit datang ke ibadah hari itu, pasti disembuhkan. Sayangnya tidak seperti KKR-KKR yang kita tahu. Intinya apa? Waktu Anda dimanapun, seperti hari ini kita ada, percayanya kepada Yesus yang berkata 2-3 orang berkumpul di dalam namaku, aku ada. Saya sekali lagi sedang mau menegaskan, kalau Imam Eli yang gagal saja dalam hidupnya, yang gagal, Imam Eli pemimpin, dipakai untuk memberkati Hana. 2 kali saudara baca. Yang pertama lahirlah Samuel. 1 Kerinduan yang pertama, tapi yang berikutnya lahirlah adik-adiknya Samuel. Kalau Anda baca ceritanya, Hana datang lagi dalam ibadah rutinnya. Dan sampai Imam Eli berkata, Tuhan kiranya memberikan anak-anak lagi ganti dari Samuel kecil yang sudah dipersembahkan. Apa poinnya? Hati kita, saudara. Haleluya. Hati kita harus mengejar Tuhan.
Ayat 13 kita baca sama-sama, 2-3. Lalu ia meletakkan tangannya atas perempuan itu dan seketika juga berdirilah perempuan. Seketika itu juga. Wow. Inilah berita Injil yang terjadi akibat, saudara, kasih kemurahan Tuhan dinyatakan kepada manusia yang berdosa. Dan seketika itu juga wanita ini sembuh. Mari lihat, saudara, Mazmur 119 ayat 32. Sudahkah kita tahu bahwa ada banyak yang sebetulnya kadang-kadang kita tidak sadari mengikat langkah kita untuk mengalami sebuah kehidupan yang berbuah. Di setiap area hidup kita harus jadi kesaksian, saudara. Dan itu karena pertolongan Tuhan. Yang pertama hubungan, 3 proyek besar. Yang kedua apa? Kesehatan. Yang ketiga apa? Keuangan. Lihat ayat 32, kita baca bersama-sama, 2-3. Aku akan mengikuti petunjuk perintah-perintahmu, sebab engkau. Jadi ketika hati kita memiliki ikatan-ikatan, beban. Saudara, apa yang membuat Marta dan Maria yang ketika Yesus hadir di satu rumah yang sama memiliki respon yang berbeda? Apa yang membuat Marta berbeda? Karena dia punya beban. Karena dia punya perbuatan baik. Marta punya kebiasaan menjamu. Marta punya kesukacitaan dia untuk melayani. Tapi dalam cerita itu, ketika Yesus datang, Maria yang memilih yang terbaik apa? Memberikan dirinya dilayani. Karena seringkali kendala para pelayan Tuhan adalah, dia sudah sampai pada satu titik, aku harusnya melayani. Padahal dia tahu, dia sudah berjuang begitu rupa dan tidak mengalami progres. Dia butuh dilayani Tuhan. Ayat ini berkata, aku akan mengikuti petunjuk perintah-perintahmu. Bahasa Inggrisnya, I will run. Aku akan berlari pada perintah-perintahmu, pada petunjuk perintah-perintahmu. Artinya, kita akan mengalami satu percepatan waktu ketika hati kita dilapangkan. Apa yang membuat hari ini kita tertunduk dan merasa hidup kita sampai di bulan Maret ini belum mengalami progres? Itu adalah sesuatu yang tadi Yohanes 15 harus dibersihkan. Harus dibersihkan. Harus dibersihkan. Kekasih-kekasih Tuhan, jangan biarkan waktu berlalu seperti wanita yang 18 tahun sakit pendarahan ini. 18 tahun sakit, punggungnya bungkuk. Dan kehilangan momen-momen yang terindah dalam hidupnya. No, Tuhan mau balikan, Tuhan mau pulihkan, amin. Minggu ini kita sedang memasuki, saudara, minggu penderitaan, kesengsaraan, kesusahan, kesesakan Yesus. Yang saya mau ceritakan adalah, kita harus hayati dalam-dalam. Kalau dia yang sudah menderita bagiku, artinya bagianku adalah percaya. Dan aku akan menemukan kelepasan bagi hidupku. Haleluya. Amin. Saya mau tutup dengan cerita Daud yang kecil, yang menghadapi singa dan beruang. Tapi kemudian buahnya begitu lebat ketika menghadapi Goliat. Saya mau dorong Anda yang setia mengikut Tuhan. Jangan mundur, jangan menyerah, jangan ambil jalan-jalan yang terlalu mudah ikut Tuhan. Ikut Tuhan siapa bilang tidak menderita. Ikut Tuhan siapa bilang gampang-gampang saja. Ikut Tuhan siapa bilang tidak butuh komitmen, kedisiplinan. Ikut Tuhan butuh pengorbanan, saudara. Terutama dari manusia daging ini. Daud kecil dipercayakan tugas oleh ayahnya untuk apa? Menjaga, memelihara kambing dombanya yang 2-3 ekor itu. Kalau Anda baca cerita Raja Daud,
Di situ ketidaknyamanan yang paling klimaks terjadi di usia Daud yang masih remaja. Yaitu apa? Waktu dia harus menghadapi singa dan beruang yang menerkam. Bahkan Alkitab mencatat kalau ada singa atau beruang menerkam dombanya, Daud justru mengejarnya, menangkap janggutnya, dan membunuh singa atau beruang tersebut. Tapi satu waktu, sepertinya itu bukan sebuah skenario yang Tuhan rencanakan. Sepertinya ada satu peristiwa yang tidak terduga. Bangsa Israel menghadapi sebuah peperangan besar. Musuh bebuyutannya Filistin memunculkan satu orang jagoan namanya Goliat. Ayo kita jadi orang yang siap menghadapi peluang, kesempatan yang sekalipun terbungkus dengan tantangan. Goliat, saudara, menakutkan sekali. Anda tahu yang pertama Goliat lakukan adalah mengejek. Mengejek tiap-tiap hari. Mengejek. Sampai semua orang itu gentar hatinya. Dan mereka bersembunyi termasuk Raja Saul. Tapi yang menarik dari Daud yang kecil, seketika dia sampai ke medan perang, ini yang saya mau ceritakan. Orang yang merdeka rohnya itu beda responnya. Daud itu merdeka rohnya, saudara. Makanya waktu melihat Goliat yang muncul, dia akan menjadi sama seperti salah satu binatang yang kubunuh itu. Apa yang membuat Daud kecil itu waktu melihat Goliat, itu punya keyakinan diri yang besar. Karena dia ikhlas menjalani tugas dan perannya menggembalakan kambing domba yang sedikit itu. Harus mengorbankan nyawanya. Saudara, kalau Anda seorang pebisnis, Anda butuh anak tangga iman seperti ini. Sehingga Anda waktu melihat peluang yang rasanya butuh bayaran harga yang besar, ada kecukupan iman berkata, aku bisa hadapi ini bersama dengan Tuhan. Kadang-kadang kita yang mau berumah tangga, apa yang kita telah persiapkan, iman kita, itu lebih penting dari segalanya. Waktu Goliat maju, Daud justru menyongsong Goliat di medan peperangan itu. Waktu Goliat mengejek, Daud justru melontarkan perkataan-perkataan iman itu. Ini yang saya bilang, saudara, ketika Daud seperti ayat tadi, ketika Tuhan melapangkan hatinya, dia dapat berlari mengikuti petunjuk perintah-perintahmu. Pagi hari ini, sudahkah kita berbuah lebat? Ada satu tahap yang namanya proses pembersihan. Dan itu pasti terjadi untuk semua kita, termasuk saya, termasuk kami sebagai gembala. Dan ketika proses itu terjadi, Bapak Ibu Saudara, pastikan engkau akan melihat hari-hari di depanmu berbeda sama sekali. Karena Tuhan berkata supaya lebih banyak berbuah. Dia harus membawa kita pada suatu proses, dia membersihkan. Saya mau tutup dengan Lukas pasal 13 yang sudah kita lihat, saudara. Ayat 15. Tetapi Tuhan menjawab dia, katanya, menjawab kepala rumah ibadat ini. Hai orang-orang munafik. Artinya tahu kebenaran, tapi engkau tidak mau melakukannya. Bukankah setiap orang di antaramu, ini kebenarannya, bukankah setiap orang di antaramu melepaskan lembunya atau keledainya pada hari Sabat? Jadi Sabat bukan masalahnya, tapi hatimu yang munafik. Itu masalahnya. Itu sekatnya yang harus dibersihkan. Dan kemunafikanmu itu mempengaruhi perempuan yang 18 tahun sakit pendarahan ini. Ketika Yesus berkata seperti itu, dia tegaskan sekali lagi, bukankah perempuan ini yang sudah 18 tahun diikat oleh iblis harus dilepaskan? Kekasih-kekasih Tuhan, setiap kita datang, setiap kita beribadah, setiap kita masuk ke ruang doa, alami kelepasan.
Sehingga langkah-langkahmu merdeka mencapai mimpi-mimpimu yang dari Tuhan itu. Kita baca ayat 17 bersama-sama, kita bangkit berdiri. Ayat 17. Saudara, saya mau menguatkan kita di Minggu Paskah ini. Jangan menyerah. Justru pintu anugerah sedang dilapangkan melalui penderitaannya, pengorbanannya. Melalui kayu salibnya. Tapi sekali lagi kembali kepada kita. Kita kadang-kadang, saudara, seperti wanita ini. Yang paling perlu adalah ketika suaranya berbicara kepada kita, responi, datang. Ketika suaranya memanggil kita, katakan ini aku Tuhan, ubah aku. Ketika perkataannya keras tapi benar. Seperti ayat ini berkata, hai orang-orang munafik, keras tapi benar. Datang, saudara. Kita baca ayat 17 sama-sama, 2-3. Dan waktu ia berkata demikian, semua lawannya merasa malu, dan semua orang banyak bersuka cita, karena segala perkara mulia yang telah dilakukannya. Tuhan mau membuat keajaiban di dalam hidup kita, dan melalui hidup kita, nama Tuhan semakin dipermuliakan. Saudara, ayo alami dan saksikan, saudara, yang Tuhan lakukan dalam hidupmu. Wanita ini saya percaya ketika dia kembali ke rumah ibadat di mana dia bersama-sama dengan orang-orang yang biasa beribadat, dia muncul dengan muka yang sangat berbeda. Muka yang free, muka yang lepas, muka yang siap melakukan apa yang sebelumnya tidak mungkin dia lakukan. Wow, kalau muka seperti itu kita punya, kita bukan datang dengan harap-harap cemas. Terjadi gak ya? Itu terjadi kalau kita mengandalkan Tuhan dan terus percaya. Saudara, Yesus hadir di tempat ibadah itu dan melakukan penetrasi kepada kemunafikan. Hal-hal yang jahat tapi halus sepertinya gak kelihatan. Mungkin kita bukan munafik, tapi kita sudah gereja Laodikia, suam-suam. Mungkin kita bukan seperti gereja Laodikia. Mungkin lebih parah seperti gereja Efesus, kehilangan kasih mula-mula. Kayaknya baca Alkitab kalau doa tuh mesti agak dipus gitu, baru baca Alkitab dan berdoa. Padahal kalau Anda selalu cinta, nggak ada kata besok. Haleluya. Amin. Aku nggak gitu, aku semuanya baik. Tapi mungkin ada seperti anak muda yang kaya raya itu, datang kepada Yesus, Guru, bagaimana aku bisa jadi sempurna? Gampang. Udah begini, udah semua dari muda aku lakukan perintah-perintahmu. Cuma satu, jual hartamu. Itu yang menghalangi, itu yang mengikat. Saudara, mungkin bukan hartamu, tapi apa? Kemudahanmu. Dan selalu berkata, aku belum siap, aku nggak bisa. Tuhan berkata, waktumu adalah hari ini, ketika engkau datang kepada Tuhan. Amin. Haleluya. Mari kita hampiri Tuhan.